subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan tempat tinggalmu ya. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Lalu, pekerjaan apa saja yang ada di sana? Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat hingga 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan juga Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, yaitu di Sumatera Utara, dan juga Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Anak-anak, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya ya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita ya anak-anak. Nah anak-anak, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting dilakukan? Berikut ini adalah alasan-alasannya ya. Anak-anak, banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar-gambar di bawah ini ya. Pada gambar ini terdapat perkebunan teh dan pemetik teh. Apa ya tugas dari masing-masing pekerjaan tersebut? Penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Proses selanjutnya adalah mengolah daun teh. Pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Dan yang terakhir adalah pengemasan teh. Pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Anak-anak, untuk mengolah teh menjadi minuman, ternyata banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Tulislah hasilnya dalam diagram Venn ya. Diagram Venn harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja,
apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dan dampak dari pekerjaan mereka, baik bagi masyarakat maupun bagi pekerja. Berikut ini adalah diagram Venn antara nelayan dan juga peternak ayam. Kita akan bedakan berdasarkan daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dan dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan juga pekerja. Nelayan, daerah bekerjanya adalah di laut. Pekerjaannya yaitu mencari dan menangkap ikan. Hasil yang diperoleh adalah ikan-ikan laut. Sedangkan peternak ayam tempatnya di daratan, pekerjaannya yaitu beternak ayam, dan hasil yang diperoleh yaitu telur ayam atau daging ayam. Nah, persamaannya kita akan tuliskan di tengah diagram ini ya. Nelayan dan peternak ayam memiliki dampak terhadap masyarakat, yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ikan, ayam, atau telur. Kemudian dampak bagi pekerjanya, yaitu mendapatkan uang atau penghasilan. Itulah diagram Venn yang memuat dua jenis pekerjaan, yaitu nelayan dan peternak ayam. Kalian bisa menuliskan jenis pekerjaan yang lainnya ya. Berikut ini fakta tentang manfaat bakau ya. Yang pertama, bakau melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Fakta yang kedua, bakau dapat menahan rembesan air laut ke darat. Fakta ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Fakta selanjutnya, bakau menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, dan bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Fakta selanjutnya, bakau menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Fakta berikutnya, bakau mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Itulah fakta-fakta tentang manfaat bakau ya anak-anak. Sebut akan tuliskan sumber daya alam dan juga contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Yang pertama, tumbuhan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya yaitu tidak menebang pohon sembarangan, melakukan tebang pilih